Pengakuan dokter yang 20 tahun silam tangani operasi ganti kelamin Dorce Gamalama. Bunda terketuk. Dorce Gamalama memang terlahir sebagai seorang pria sebelum dikenal sebagai wanita seperti sekarang. Mengulik kisahnya bukan hal mudah bagi Dorce Gamalama untuk mengubah dirinya dari pria ke perempuan. Perjalanan Dorce Gamalama untuk mengubah jenis kelaminnya diketahui bukan sesuatu yang mudah. Ia diketahui membutuhkan proses yang cukup panjang sebelum mengubah total jenis kelaminnya. Pengakuan dokter yang dulu mengoperasi kelamin Dorce Gamalama pun kembali disorot. Seperti apa kisahnya? Dorce Gamalama pernah menceritakan keputusannya ini dia ambil setelah sempat mengalami kegundahan hati. Ia bahkan mengungkapkan sosok dokter yang dipercayakannya untuk merubah kelaminnya. Sosok dokter Profesor Dr. Johannes Marzuki dipilih Dorce Gamalama untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Hal ini diungkapkan dalam acara Angin Malam yang tayang pada tahun 2002 silam. Hatiku terketuk ingin coba-coba mengganti kelamin. Terus aku konsultasi dengan Dr. Johannes Marzuki, kata dokter Karta Dorce Gamalama dalam acara yang dibawakan oleh Dewi Hages tersebut. Saat itu Dorce Gamalama hanya melakukan konsultasi untuk mendapatkan masukan dari ahli tanpa mengharapkan apapun. Dorce Gamalama bahkan diminta oleh Dr. Johannes Marzuki untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang lain juga psikolog. Ia juga harus menjalani tes HIV/AIDS terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dilansir dari tribunjatim.com, setelah beberapa bulan hasilnya keluar, Dorce Gamalama pun kembali bertemu dengan Dr. Johannes Marzuki. Di acara yang sama, Dr. Johannes Marzuki memaparkan bahwa operasi perubahan kelamin seperti yang dijalani Dorce Gamalama memiliki prosesnya tersendiri. Jadi aturannya adalah harus melewati suatu tim. Oleh karena itu seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa langsung saja saya lakukan operasi, kata Dr. Johannes Marzuki. Tapi harus dimasukkan ke dalam tim. Dan tim itu terdiri dari ahli bedah plastik, saya sendiri, kemudian ada ahli jiwa yang penting. Ada 2 macam yaitu psikiatri dan psikolog sambungnya. Selain itu untuk menjalani operasi pergantian kelamin juga diperlukan melakukan konsultasi dengan dokter kandungan, dokter penyakit dalam hingga dokter penyakit genetika. Itu semua diperiksa untuk meyakinkan kalau benar-benar si calon atau Dorce Gamalama bukan karena nyontoh atau ikut-ikutan, tapi betul-betul dorongan dalam dirinya, jelas sang dokter. Setelah menjalani operasi ubah kelamin, untuk mengesahkan pergantian status, dokter akan memberikan surat pengantar dan berisi alasan dilakukannya tindakan pembedahan tersebut. Dr. Johannes Marzuki juga menjelaskan sejumlah resiko yang dapat terjadi jika seseorang melakukan operasi ubah kelamin. Operasi ubah kelamin juga ada penyulit-penyulit yang bisa terjadi. Misalnya saja tertembusnya ke perut untuk membuat lubang ke saluran kencing, dan yang lain-lain yang bisa menyebabkan penderita bagi si pasien. Untunglah sejauh ini tidak terjadi, pungkas sang dokter yang menjalani Dorce Gamalama. Belakangan permintaan Dorce Gamalama soal kematian memang menuai sorotan publik. Diketahui artis senior Dorce Gamalama saat ini sedang menjalani proses pemulihan karena sakit diabetes. Akibatnya penyakit Dorce Gamalama saat ini kakinya sebelah kanan tidak bisa jalan lagi setelah ia jatuh dari toilet. Melihat kondisinya yang semakin memprihatinkan, Dorce Gamalama sudah merasa jika umurnya tak akan panjang lagi. Maka dari itu, Dorce Gamalama memberi wasiat kepada anaknya jika kelak ia meninggal dunia, ia ingin dimakamkan sebagai perempuan. Beberapa ustadz besar pun ikut angkat bicara mengenai keputusan yang dipilih Dorce Gamalama, termasuk oleh Ustadz Solmed yang turut memberikan pandangan terkait wasiat Dorce Gamalama. Ustadz Solmed mengatakan yang bertanggung jawab atas keputusan memperlakukan Dorce Gamalama adalah keluarga. Dalam hal ini adalah orang yang masih hidup. Kalau jenazah udah meninggal mah,
Nggak ada urusan dimandikan dan tidak dimandikan atau disalatkan. Itu kewajiban orang yang masih hidup, jelas Ustadz Solmed kepada Grid ID melalui sambungan telepon pada Minggu 30 Januari 2022. Oleh karena itu, menurut Ustadz Solmed, kejujuran keluarga adalah kuncinya. Manusia yang hidup yang bertanggung jawab, yang memutuskan memperlakukan jenazah nantinya. Yang harus jujur, harus benar-benar seperti apa keadaannya. Ya begitu, keluarga yang bertanggung jawab, bukan mayat. Lanjutnya, mayat mah sudah meninggal, maaf-maaf gak dimandikan, yang dosa yang hidup kok, sambungnya. Ustadz Solmed menjelaskan lagi, seseorang yang sudah meninggal tidak lagi diperhitungkan wasiatnya, juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap jasadnya. Iya, mayatnya tetap punya tanggung jawab sendiri, yang masih hidup ini yang harus memperlakukan mayat ini seperti apa, kayak gitu pungkas. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.